Boom boom boom. Energi sihir meledak setelah kehendak kematian Omen dipenggal, terus menyebar di tanah Omen, dan kekuatannya yang tersisa terus berlanjut. Sebagai keinginan untuk hidup bersimbiosis dengan pertanda kematian, ia dilucuti dan dibunuh. Akhir cerita seperti itu benar-benar tidak terduga. Dia juga bermimpi menjadi dewa, tapi dia meninggal bahkan sebelum mencapai titik tengah. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah sebuah ironi besar. Namun, Fang Yu terkejut dengan banyaknya aura yang dilepaskannya sebelum Deat Omen Will sekarat. Ribuan aura biksu yang berbeda harus datang dari biksu terbaik di alam Suyuan. Di antara mereka, juga termasuk Master Tong Wushuang dan mantan pemimpin Star Alliance. Begitu banyak beku yang tidak bisa lepas dari cengkeraman pertanda kematian. Sebenarnya itu juga ada hubungannya dengan keserakahan. Sama seperti Sengtian Daozun dan Raja yang mendalam, para biksu top ini pada dasarnya kehilangan akal sehat mereka setelah memasuki musim semi bunga persik yang diciptakan oleh Omen Will untuk memikat mereka, dan hanya ingin tinggal di sini selamanya. Dan dalam proses ini, mereka mengira mereka membuat kemajuan terus-menerus, namun kenyataannya, mereka perlahan-lahan berjalan menuju jalan buntu, sampai mereka benar-benar ditelan, kehilangan kesadaran akan otonomi, dan menjadi bagian dari tubuh kemauan, dari kematian. Hanya saja, selama proses ini, Fang Yu masih ragu. Peran apa yang dimainkan oleh semangat muda halaman suci di dalamnya? Fang Yu sebelumnya percaya bahwa ketika kandungan Ki biru dalam tubuh mencapai tingkat tertentu, biksu tersebut akan menjadi anjing pelari di halaman suci. Namun pertanda kematian adalah menelan seluruh kekuatan para biksu ini dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Dari sudut pandang ini, tampaknya sedikit berbeda dengan pengadilan suci. Namun, di dunia kecil yang diciptakan oleh keinginan kematian, memang benar adanya jejak samar aura biru antara langit dan bumi. Peran King Qi adalah membuat mereka perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Sama seperti Tong Wushuang, mereka bahkan akan mulai melakukan latihan dan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Fang Yu berkata, di dalam tubuh para biksu ini, Ki biru secara bertahap meningkat dan menyebar, dan ketika mencapai titik kritis tertentu, pertanda kematian akan mampu menelan mereka sepenuhnya dan mendapatkan semua kekuatan mereka. Dengan cara ini, kehendak pertanda kematian adalah produk dari pengadilan suci. Bahkan, itu adalah tempat perlindungan. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengerutkan kening. Dari permukaan bumi yang paling rendah, jejak-jejak tempat suci selalu ada, dan mengikutinya melintasi dua bidang. Mengapa tangan pengadilan suci bisa terulur begitu lama? Eksistensi macam apa yang ada di belakang mereka? Keraguan ini telah tersembunyi di hati Fang Yu, dan dia sudah lama tidak bisa mendapatkan jawaban. Penyelesaian masing-masing pelataran suci hanyalah penyelesaian yang dangkal, dan tidak mempunyai arti substansial. Fang Yu tahu bahwa dia pasti akan bertemu dengan pengadilan suci di masa depan. Sebelum dia menemukan akar permasalahannya dan benar-benar memberantasnya, bayangan tempat suci akan terus berkelap-kelip di hadapannya. Boom, suara di sekitar masih berlanjut. Fang Yu tiba-tiba merasakan fluktuasi aura abnormal di sampingnya. Dia segera berbalik dan menoleh. Lokasi itu persis di mana Lin Batian berada. Melihat penampilan Lin Batian saat ini, mata Fang Yu basah kuyup. Saya melihat sejumlah besar kekuatan gelap berkumpul di Lin Batian. Seperti tornado gelap yang menyapu tubuhnya, nafasnya menjadi semakin kuat, melepaskan tekanan spiritual yang sangat menakutkan. Bagaimana kabarnya? Fang Yu mengerutkan kening, perlahan mendekati ke arah Lin Batian. Keinginan untuk mati telah diselesaikan olehnya. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang dapat menyebabkan Lin Batian mengalami situasi seperti itu sekarang adalah tanah kematian. Bagaimanapun, perpaduan antara pertanda tanah kematian dan Lin Batian didasarkan pada asal-usul kehidupan. Setelah wasiat pertanda kematian dihancurkan, pada dasarnya dapat dikatakan, tanah pertanda kematian adalah Lin Batian, dan Lin Batian adalah negeri pertanda kematian. Ngomong-ngomong, jika pertanda kematian akan mengendalikan orang lain melalui Ki biru, maka tubuh Lin Batian. Hati Fang Yu kaget melihat posisi Lin Batian. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu berpikir sejenak, dan bertanya dengan transmisi suara pengetahuan spiritual. Namun, Lin Batian tidak menjawab. Huhuhu, buntut dari kematian pertanda kematian berangsur-angsur berkurang, tapi kekuatan gelap yang menyapu tubuh Lin Batian semakin kuat dan kuat. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan suasana hatinya tidak tenang. Menurutnya,
Situasi Lin Batian saat ini mungkin merupakan perpaduan terakhir dengan pertanda tanah kematian. Karena keinginan untuk mati telah hilang, Lin Batian harus mengisi tempatnya. Namun, pasti ada risiko selama periode ini. Jika kekuatan kegelapan menguasai keinginan Lin Batian, maka Lin Batian akan kehilangan dominasinya sepenuhnya dan menjadi bagian dari tanah kematian, sama seperti makhluk gelap lainnya. Tapi jika Lin Batian bisa mengatasi kekuatan kegelapan, maka dia adalah pemilik baru pertanda tanah kematian. Fang Yu menatap tajam ke posisi Lin Batian, memperhatikan fluktuasi suasana sekitar. Jika terjadi situasi yang tidak normal, dia tidak punya pilihan selain menghentikan fusi tersebut. Adapun metodenya, satu-satunya cara adalah dengan membekukan paksa Lin Batian melalui kekuatan tangisan air mata. Namun, bahkan dengan rencana ini, Fang Yu percaya bahwa Lin Batian dapat mengatasi kekuatan gelap tanah pertanda kematian. Lagi pula, dia sudah mengenal Lin Batian selama bertahun-tahun, kecuali saat menghadapinya, Lin Batian tidak pernah gagal. Kali ini hasilnya pasti sama. Bum bum bum. Kekuatan gelap yang terjalin di tubuh Lin Batian menjadi semakin ganas, dan auranya menjadi semakin kuat. Dingin, menyedihkan, dan menakutkan. Kekuatan-kekuatan gelap sudah jelas. Bagi Fang Yu, ini mungkin bukan masalah besar, tetapi bagi Tong Wushuang di belakang, tekanan spiritual yang dia derita saat ini hampir sama dengan saat dia sedang marah. Setelah pukulan psikologis yang sangat besar, semangat Tong Wushuang berada dalam kondisi setengah runtuh. Dia bahkan tidak berpikir untuk menolak paksaan ini. Engah, begitu nafas ini dikeluarkan, Tong Wushuang tidak dapat menahannya dengan segera, dan perisai Xianli yang ditopang di luar tubuhnya runtuh, menyemburkan seteguk besar darah. Tubuhnya bergegas menuju pusaran, jatuh seperti jurang tak berujung ke tanah. Fang Yu menoleh, melihat ke arah Tong Wushuang, dan mengangkat tangan kanannya. Wow, sebuah kekuatan segera membungkus Tong Wushuang dan menariknya kembali ke depannya. Dagu Tong Wushuang berlumuran darah, dan tidak ada cahaya di matanya. Kematian guru merupakan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Di masa lalu, dia selalu berpikir untuk berlatih keras dan terus meningkatkan dirinya sampai dia menerobos ke alam surgawi abadi dan meninggalkan alam suyuan untuk mencari master. Tiba-tiba, tujuan ini tidak mungkin tercapai. Dia merasa seperti kehilangan jiwanya, dan pada saat yang sama dia kehilangan semua motivasi. Hidup atau mati, sepertinya tidak penting lagi. Fang Yu melirik Tong Wushuang dan berkata, tidak ingin hidup lagi. Tong Wushuang menatap Fang Yu dengan tatapan kosong, wajahnya pucat, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya keemasan dari energi yang menyebalkan, di lapisan luar tubuhnya, menahan sebagian besar tekanan spiritual untuknya. Saat ini, dia merasa jauh lebih baik. Kenapa ini? Mata Tong Wushuang kembali memerah, dan dia bertanya sambil menangis. Tong Wushuang memberi perasaan pada Fang Yu bahwa dia selalu menjadi orang yang bangga dan kuat. Tapi sekarang, dia sangat rapuh, dengan air mata berlinang. Tapi Fang Yu bisa sepenuhnya memahami hal ini. Selama orangnya normal, pasti ada kelembutan di hatinya tanpa menghilangkan debunya. Ini sama tidak peduli berapa lama Anda hidup. Tidak peduli berapa tahun Anda hidup, seseorang tetaplah manusia, dan selalu ada keterlibatan emosional. Tapi bagi Tuan Tong Wushuang, tidak ada yang bisa menghiburnya. Tuannya memang ditelan oleh keinginan mati, yang setara dengan kematian. Apalagi, kemungkinan besar sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Dia bisa memahami perasaan Tong Wushuang. Sumber dari keinginan mati adalah keberadaan yang disebut pengadilan suci. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata kepada Tong Wushuang, itulah pembunuh yang membunuh tuanmu. Dia tidak tahu bagaimana menghibur orang. Namun, dia dapat memberitahu Tong Wushuang beberapa informasi tentang pelaku yang membunuh tuannya. Pengadilan suci. Tong Wushuang mengangkat matanya dan menatap Fang Yu, dengan keraguan di matanya. Fang Yu melirik ke arah Lin Batian. Tampaknya ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat, dan tidak ada cara untuk ikut campur. Oleh karena itu, dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk menjelaskan beberapa informasi tentang pengadilan suci kepada Tong Wushuang. Fang Yu memilah sedikit informasi dalam ingatannya, dan dengan singkat dan ringkas menjelaskan kepada Tong Wushuang apa yang dia ketahui tentang pengadilan suci. Setelah berbicara, wajah Tong Wushuang terkejut dan terdiam. Fang Yu juga tidak berbicara, tetapi menoleh untuk melihat posisi Lin Batian. Bum bum bum, Lin Batian telah sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan gelap yang melonjak.
Aura di dalamnya pada dasarnya ditempati oleh kekuatan kegelapan, dan aura Lin Batian sendiri tampaknya menjadi semakin lemah. Ini bukan pertanda baik. Mata Fang Yu berkedip, memikirkan apakah akan melangkah maju untuk mencegah kedua belah pihak terus bergabung. Lebih baik tidak melakukan ini. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, mengapa? Jika ini terus berlanjut, Lin Batian kemungkinan besar akan ditelan oleh kekuatan kegelapan, dan akan kehilangan kesadaran dirinya dan menjadi makhluk gelap terus-menerus. Jika Anda berhenti mengambil tindakan sekarang, situasinya hanya akan bertambah buruk, kata Li Huoyu, kemungkinan besar dia akan menjadi tidak berperi kemanusiaan dan tidak memiliki hantu. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan tidak berbicara. Nyatanya, dia juga memahami bahwa pergulatan antara jiwa dan kesadaran seperti ini sangat berbahaya. Faktor eksternal apapun dapat mempengaruhi hasil secara langsung. Sepertinya aku hanya bisa menunggu. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Pengadilan suci, mengapa kamu ingin melakukan ini? Saat ini, Tong Wushuang di samping bertanya dengan suara kering. Fang Yu menoleh untuk melihat ke arah Tong Wushuang, wajahnya dengan tenang menjawab, mereka ditujukan ke seluruh kelompok ras manusia, dan semua yang mereka lakukan adalah untuk kehancuran total umat manusia. Mencekik para biksu tertinggi dari berbagai ras manusia, mereka berada di semua tingkatan. Apa yang dilakukan pesawat? Mata indah Tong Wushuang membelalak, dipenuhi kebingungan dan kengerian. Tumbuh di alam Suyuan, dia sebenarnya tidak memiliki banyak konsep tentang kelompok etnis. Menurutnya, ras manusia adalah ras manusia, dan makhluk asing adalah makhluk asing. Tidak ada perlombaan lain untuk dikatakan, dan tidak ada seorang pun yang pernah berlomba untuk membahasnya. Bagaimanapun, mereka adalah biksu manusia yang mendominasi alam Suyuan. Hingga hari ini, Tong Wushuang belajar dari mulut Fang Yu. Ada kekuatan yang begitu kuat seperti tempat suci, yang telah mengamati seluruh kelompok ras manusia, bahkan menyebar ke seluruh bidang. Bahkan gurunya, termasuk para pemimpin dari dua aliansi besar dan banyak biksu terkemuka. Faktanya, semuanya mati di tangan pengadilan suci. Ini berdampak besar pada ketiga pandangannya. Lalu kenapa? Tong Wushuang ingin bertanya dengan kaget. Mengapa kamu ingin meminta pengadilan suci untuk menghancurkan umat manusia? Fang Yu menyela kata-kata Tong Wushuang dan berkata, saya tidak tahu ini, tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, tempat suci adalah musuh bebuyutan. Cukup dengan mengenali ini, Tong Wushuang tidak bisa berkata-kata dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Fang Yu tidak ingin berkata apa-apa lagi, dan menoleh untuk melihat Lin Batian di depan. Bum bum bum, seluruh tanda kematian mulai bergetar sedikit lagi. Waktu berlalu dengan lambat, suasana hati Tong Wushuang masih sangat buruk. Fang Yu terus menatap ke arah Lin Batian, siap mengambil tindakan kapan saja. Ledakan, pada titik waktu tertentu, terjadi ledakan tiba-tiba. Mata Fang Yu berbinar, dan dia segera melihat ke depan, melepaskan kekuatan besar kesadaran ilahi. Pada saat ini, Lin Batian, yang berada di tengah pusaran kekuatan gelap, tiba-tiba bergerak. Dia menoleh dan melihat di mana Fang Yu berada. Biarpun kekuatan gelap ada di mana-mana, pemandangan mereka berdua masih menembus kekuatan sihir gelap ini dan bertemu di udara. Saat ini, Fang Yu melihat mata Lin Batian. Dalam kegelapan murni, tidak ada jejak kemanusiaan di dalamnya. Hal ini membuat hati Fang Yu tenggelam. Sebab, bukan hanya tampilan ini saja. Saat ini, tidak ada jejak tubuh Lin Batian sebagai biksu, sebagai ras manusia. Ini jelas merupakan situasi yang sangat buruk. Lin Batian benar-benar gelap, dan kekuatan gelap di tubuhnya menyala seperti api hitam, terus menyebar keluar. Napasnya telah mencapai puncaknya pada saat ini, sebanding dengan keinginan sebelum kematian. Dalam hal ini, keseluruhan dirinya, tampaknya telah menjadi tanda kematian kedua. Kamu, Fang Yu hendak berbicara, ledakan, tetapi pada saat ini, Lin Batian tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan meledakkan energi sihir gelap yang kuat. Fang Yu mengangkat lengan kanannya untuk memadatkan segel di depannya. Ledakan, keduanya bertabrakan, mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Meskipun Tong Wushuang di belakang dilindungi oleh energi sejati Fang Yu, dia masih bisa merasakan penyebaran kekuatan mengerikan ini. Lin Batian belum mengalahkan kekuatan gelap pertanda kematian. Hati Fang Yu tenggelam ke dasar, matanya menjadi berbeda dari sebelumnya. Setelah memblokir pemboman, dia sekali lagi melihat ke arah Lin Batian,
menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara, Lin Batian, ini namamu. Suara ini begitu keras hingga langsung masuk ke telinga Lin Batian. Ledakan, tapi saat ini, hukum kedua Lin Batian bisa saja meledak. Dia sepertinya tidak terbangun sama sekali, seperti makhluk gelap murni. Wow, Lin Batian tiba-tiba memulai, sosoknya menyerupai kilat hitam, dan langsung mencapai tubuh Fang Yu. Ribuan kekuatan gelap mengembun di tangan kanannya yang hitam pekat, dan mengenai dada Fang Yu. Ledakan, Fang Yu berusaha menghindar dan tidak membela diri, sehingga ia dipukul dengan pukulan. Cahaya keemasan menyala di dadanya, dan dia terbang terbalik. Tapi Lin Batian juga terkejut. Babak ini, dia tidak memanfaatkannya, tapi Fang Yu bisa merasakan bahwa kekuatan Lin Batian telah meningkat setidaknya 5 kali lipat dibandingkan masa lalu. Lin Batian, ingat namamu. Fang Yu terus menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Lin Batian, matanya dingin, kamu mendirikan Yu Huamen di Datian Chensing, putramu Lin Sunyu, luar biasa, tidak jalani instruksimu. Lin Batian, yang hendak bergegas menuju Fang Yu, tiba-tiba berhenti di udara. Dia, sepertinya memikirkan sesuatu. Dan langkah ini memberi harapan pada Fang Yu. Ini menunjukkan bahwa kesadaran Lin Batian masih ada dan belum hilang sepenuhnya. Saya Fang Yu, dari Sekte Tiandao, dan Lin Batian, Anda dari. Fang Yu perlahan mengatakan beberapa informasi tentang Lin Batian sendiri. Selama proses ini, tubuh Lin Batian benar-benar berhenti bergerak. Dia berdiri diam di udara, menatap Fang Yu. Kekuatan gelap di tubuhnya masih dilepaskan, namun permukaan tubuhnya perlahan berubah. Saya, Lin, kata Lin Batian, nadanya kaku, Batian. Dia mengangkat tangannya dan melihat sosoknya. Lalu, memegangi kepalanya. Ledakan. Tubuhnya sekali lagi meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan kegelapan membubung ke langit dan meledak ke 4 arah. Fang Yu melepaskan energi aslinya dan membiarkan dirinya berdiri diam. Tapi Lin Batian memegangi kepalanya, tubuhnya sedikit gemetar. Ada suara gemuruh teredam di tenggorokannya, yang sangat menyakitkan. Namun pada saat ini, terlihat jelas bahwa kekuatan gelap di bagian kiri tubuh Lin Batian menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kembalikan wujud manusia aslinya secara bertahap. Melihat adegan ini, Fang Yu menghela nafas lega. Lin Batian masih menderu-deru. Tapi suara ini jelas bukan miliknya, melainkan kekuatan gelap dari pertanda tanah kematian. Meskipun keinginan mati Fang Yu telah dipadamkan oleh Fang Yu, kesadaran roh yang melekat pada kekuatan kegelapan masih sangat kuat. Kakak, separuh tubuh Lin Batian perlahan kembali ke bentuk aslinya. Saat ini, dia tidak lagi memegangi kepalanya dan tidak lagi berteriak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Fang Yu. Separuh wajah kirinya menunjukkan senyuman. Lao Fang, kamu menyelamatkanku lagi, kata Lin Batian. Ada suara lain yang dalam dan dingin dalam suaranya. Tapi Fang Yu tahu bahwa Lin Batian sudah stabil. Setidaknya, kini ia telah mendapatkan kembali dominasi tubuhnya. Jika kamu tidak ada di sana, aku pasti akan pergi. Lin Batian menarik napas dalam-dalam, menatap tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun sekarang terlihat setengah manusia dan setengah hantu, tidak setampan dulu, tapi setidaknya. Hidup terselamatkan. Bagaimana situasimu sekarang? Pertanda tanah kematian seharusnya sudah. Fang Yu memicingkan matanya. Setelah pertanda kehendak kematian dibunuh olehmu, aku sepenuhnya menyatu dengan pertanda tanah kematian. Hanya saja, kesadaran anak sulung juga cukup kuat. Aku hampir tidak pernah melakukannya, dan aku langsung ditekan. Lin Batian berkata, sampai Anda menelepon saya beberapa kali untuk mengingatkan saya, apakah Anda memulihkan kesadaran saya, dan kemudian mendapatkan kembali dominasi dalam satu gerakan. Jadi situasi saat ini adalah kamu telah sepenuhnya menguasai negeri pertanda. Fang Yu bertanya dengan mata sedikit berkedip. Itu tidak bisa dianggap sebagai kendali penuh. Lihat tubuhku. Lin Batian membuka tangannya dan tersenyum pahit. Jika aku sepenuhnya mengendalikan pertanda tanah kematian, aku pasti harus berubah kembali menjadi bentuk manusia, kan? Masing-masing setengahnya. Fang Yu bertanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Keinginan awal untuk mati telah hilang. Sekarang, setelah keinginan yang baru lahir ini ditekan olehku, keinginan itu tidak akan pernah kembali lagi. Lin Batian mencibir, beri aku waktu, aku akan mengambil wasiat yang baru lahir ini dilenyapkan, dan kemudian, kamu dapat sepenuhnya mengendalikan tanah tanda kematian.
Bagaimana perasaan Anda sekarang? Fang Yu bertanya. Kamu mungkin tidak mempercayainya. Kekuatan gelap ini jelek dan menakutkan. Tampaknya ini bukan hal yang baik. Tapi setelah aku benar-benar mengendalikannya, itu telah membuatku jauh lebih baik. Lin Batian mengangkat telapak tangan kanannya, sekelompok kekuatan gelap terkondensasi. Fang Yu memandang Lin Batian, hatinya sedikit bergerak. Dia telah mempertimbangkan suatu masalah sebelumnya, yaitu Lin Batian, yang telah menyatu dengan tanah pertanda kematian. Apakah tubuhnya telah diserang oleh energi biru halaman suci? Jika demikian, situasinya masih belum optimis. Wow, Fang Yu mendatangi Lin Batian dan berkata, saya harus melihat apa yang ada di dalam diri Anda. Oke, tapi kamu harus hati-hati. Aku tidak bisa mengendalikan suatu kekuatan, kata Lin Batian. Fang Yu mengangguk, menekankan tangan kanannya di bahu Lin Batian. Bas! Kekuatan kesadaran ilahi dilepaskan dan memasuki tubuh Lin Batian. Benar saja, begitu Anda memasukinya, Anda bisa merasakan kekuatan gelap yang mengerikan. Pada saat yang sama, kekuatan tolak yang kuat terus-menerus menekan kesadaran spiritualnya, mencoba memaksa kesadaran spiritualnya keluar. Namun, kesadaran ilahi Fang Yu sangat kuat, dan dia tidak tergerak sama sekali, menjelajahi situasi di tubuh Lin Batian di sepanjang jalan. Tanpa sendai, semua kekuatan yang mengalir di meridian adalah kekuatan gelap, dan area dantian sebenarnya seperti lubang hitam pusaran air. Fang Yu terkejut. Dilihat dari situasi ini, kondisi fisik Lin Batian benar-benar berbeda dengan biksu biasa. Bahkan sistem pelatihan sebelumnya telah diubah. Ki hijau. Fang Yu membuka mata jalan dan menjelajahi kekuatan gelap yang beredar di tubuh Lin Batian. Dia perlu mengetahui apakah ada aura biru dalam kekuatan gelap tersebut. Namun setelah mencari-cari, saya tidak menemukannya. Hasil ini membuat Fang Yu menghela nafas lega. Tanpa halaman suci, Lin Batian tidak akan mendapat masalah. Adapun pertanda tanah kematian dan kehendak bayi baru lahir, hanya perlu waktu untuk sepenuhnya menekannya. Bagaimana? Aku masih sehat kan? Lin Batian bertanya. Lumayan, ini sistem kultivasimu, kata Fang Yu dengan mata menyipit. Sebenarnya, hal ini telah berubah sejak lama. Sejak aku diteleportasi ke pertanda tanah kematian, hal ini telah berubah secara permanen, dan aku tidak dapat menahannya. Lin Batian menghela nafas dan berkata, inilah yang telah saya lakukan. Saya tidak memberitahu Anda alasan wilayah saya secara positif. Karena bahkan aku, tidak tahu di mana aku berada. Sistem kultivasi yang saya jalani sekarang benar-benar berbeda dari kognisi saya sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa, tidak ada hubungannya dengan itu. Ini bukan masalah besar, kata Fang Yu, sebenarnya, ini hampir sama dengan saya. Saya telah berada di masa pemurnian Qi, dan saya telah berada di puluhan ribu level. Ini sama sekali tidak sesuai dengan sistem budidaya umum. Itu benar, kami dianggap saudara yang keras. Lin Batian menghela nafas dan berkata, tapi setidaknya dia masih hidup. Lebih baik hidup daripada apapun. Jika kamu mati, tidak akan ada apa-apa. Ya, Fang Yu mengangguk, tetaplah hidup. Setelah setengah jam, pertanda tanah kematian benar-benar tenang kembali. Lin Batian masih mempertahankan penampilan separuh wujud manusia dan separuh kekuatan gelap, berdiri berdampingan dengan Fang Yu di gunung yang tinggi. Lao Fang, aku harus tinggal di sini sebentar. Aku tidak bisa keluar untuk saat ini. Lin Batian berkata, mengapa saya harus sepenuhnya mengintegrasikan tanah pertanda kematian sebelum saya dapat bergerak, dan saya juga sekarang. Belum jelas, apa efek integrasi penuh dari tanah pertanda kematian terhadap saya. Tidak apa-apa, selangkah demi selangkah, kata Fang Yu. Pengadilan suci, saat aku bisa pergi, kami akan mencari mereka di seluruh pesawat, mengekstraksi semuanya, dan menghancurkan mereka satu persatu. Lin Batian berkata dengan dingin. Nada suara Lin Batian penuh dengan aura pembunuh. Dia belum pernah menghadap halaman suci sebelumnya. Setelah bersatu kembali dengan Fang Yu, dia mengetahui bahwa dia telah diserang di Datian Chensing dan secara paksa terjebak di tanah kematian selama lebih dari 1000 tahun. Serangkaian hal, termasuk gerbang Yuhua yang dia ciptakan sendiri, Lin Sunyu, dan banyak biksu yang dikenalnya, semuanya dibunuh atau dihapuskan oleh pengadilan suci. Dendam ini harus dilaporkan. Segala sesuatu tentang cagar alam harus dieksplorasi untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Fang Yu berkata dengan mata dingin, informasi tentang tempat suci akan semakin berkurang setelah meninggalkan bumi.
Apakah ini berarti semakin tinggi pesawatnya, semakin sulit dijangkau oleh tangan pengadilan suci? Lin Batian mengerutkan kening. Kamu tidak bisa membuat kesimpulan dengan mudah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, alam void abyss hanyalah sebuah tempat terpencil kecil di pesawat besar. Apa yang terjadi di luar masih belum diketahui. Selain itu, jika pelataran suci mengulurkan tangannya dari tempat yang lebih tinggi, semakin mencapai dasar, semakin menunjukkan bahwa tangannya cukup panjang. Jadi, halaman suci yang terletak di pesawat besar hanya akan lebih besar dari 2 pesawat di bawahnya, dan lebih kuat. Pertanda kehendak kematian hanyalah permulaan. Kata-kata inilah yang dipikirkan Fang Yu di dalam hatinya. Namun masih ada keraguan besar di hatinya. Kehendak pertanda kematian adalah wasiat yang dikandung dan ditanamkan di negeri pertanda kematian. Jadi dari mana datangnya negeri kematian? Apakah tempat suci menciptakan tanah tanda kematian? Atau, tanah pertanda kematian awalnya ada, tetapi kehendak pertanda kematian disihir atau dibujuk oleh tempat suci? Akankah itu membantu tempat suci untuk melakukan sesuatu? Berdasarkan situasi saat ini, dari 2 kemungkinan ini, Fang Yu lebih memilih yang terakhir. Jika tidak dapat dijelaskan bahwa Lin Batian, yang telah bergabung dengan negeri pertanda kematian, tidak memiliki sedikit pun energi biru di tubuhnya. Dan menyihir orang lain untuk bekerja tampaknya merupakan metode yang biasa dilakukan pengadilan suci. Dan metode ini tercermin dalam semua aspek. Pengadilan suci menggunakan kehendak pertanda kematian, dan kehendak pertanda kematian menggunakan aura seluruh alam void abyss untuk mengelabui banyak biksu top ke dalam dunia yang diciptakannya untuk berlatih, untuk merebus katak dalam air hangat dan menelannya. Dalam proses ini, keinginan untuk matilah yang mendapat manfaat langsung. Tapi bagi tempat suci, selama bisa menyingkirkan biksu tertinggi umat manusia, itu sukses. Oleh karena itu, kedua belah pihak dianggap sebagai situasi win-win. Dan apa yang pengadilan suci berikan pada pertanda kematian mungkin hanyalah sebuah rencana, dan ada sedikit energi biru. Ini adalah keuntungan besar. Jika ini masalahnya, maka hanya akan ada lebih banyak jejak keberadaan tempat suci itu. Fang Yu menyipitkan mata, berpikir dalam hatinya, makhluk hidup manapun cenderung mendapat manfaat, dan itu adalah keuntungan mereka sendiri. Selama tempat perlindungan mengambil keuntungan dari ini, pada dasarnya hal ini dapat membingungkan semua makhluk untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Memikirkan hal ini, hati Fang Yu agak berat. Ia bukanlah orang yang suka meramal masa depan. Namun dilihat dari situasi saat ini, penindasan yang dilakukan oleh tempat suci terhadap umat manusia menjadi lebih jelas saat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, metodenya sangat berbahaya. Para beku yang meninggal di musim semi bunga persik yang diciptakan oleh kehendak pertanda kematian kemungkinan besar akan tenggelam dalam penyerapan sejumlah besar kultivasi pada saat kematian, dan mereka dapat menerobos alam besar kapan saja, dan membubung ke langit. Bagaimana mungkin mereka mengira bahwa pencapaian puncak mereka bukanlah diri mereka sendiri, melainkan keinginan kematian? Lao Fang, selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Lin Batian menarik napas dalam-dalam, jelas merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah sudah waktunya untuk mulai bersiap meninggalkan alam void abyss? Keberadaan pelataran suci ibarat gunung tak kasat mata yang menekan di atas kepala mereka. Fang Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum bisa pergi, masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan di alam Suyuan. Apa lagi? Lin Batian bertanya dengan ragu. Aliansi kedua dari 3 aliansi besar telah dikalahkan oleh Fang Yu, dan aliansi bintang yang tersisa tidak menimbulkan ancaman. Dalam keadaan ini, tidak ada yang layak untuk waktu Fang Yu di alam void abyss. Fang Yu memandang Lin Batian dan bercerita tentang kakak laki-laki Dao Chen dan Master Dao Tian. Kemudian, dia mengeluarkan potongan tembaga itu dan menyajikannya di depan Lin Batian. Adikmu Dao Chen, kamu benar-benar melihatnya. Lin Batian sangat terkejut. Dao Chen, sebelumnya dikenal sebagai Lin Dao Chen, dianggap satu keluarga dengan Lin Batian, keduanya bermarga Lin. Namun, Lin Dao Chen terlalu rendah hati. Sebelum kenaikan, dia adalah orang yang transparan, dan bahkan setelah Sekte Tiandao menjadi pemimpinnya, dia jarang muncul. Oleh karena itu, Lin Batian sebenarnya hanya mengetahui nama Lin Dao Chen, dan beberapa perbuatan yang dia ketahui dari mulut Fang Yu, dan belum pernah benar-benar bertemu dengannya. Ya, meski itu hanya surat wasiat, kata Fang Yu.
Apa yang kamu katakan sebelumnya adalah kamu melihat seorang wanita tua yang mendirikan kios di area perdagangan markas Open Mountain Alliance. Setelah itu, wanita tua itu menjualmu potongan tembaga, dan saudaramu Lin Daochen tinggalkan surat wasiat di dalam lembaran tembaga. Lin Batian membelalakan matanya dan berkata, ini terlalu takdir, apakah ini pengaturan takdir? Itu memang suatu kebetulan, sama seperti aku melihatmu. Fang Yu mengerutkan kening. Dengan itu, dia menyerahkan potongan tembaga itu kepada Lin Batian. Anda juga melihat apakah ada sesuatu yang istimewa pada potongan tembaga ini, kata Fang Yu. Lin Batian mengambil lembaran tembaga itu, lalu membenamkan tangannya, dengan ekspresi terkejut, dan berkata, lembaran tembaga setipis itu berat sekali. Ya, Fang Yu berkata, ini juga salah satu keanehannya. Lin Batian berhenti berbicara, memegang potongan tembaga dengan tangan kirinya, dan menutup matanya. Saat ini, dia merasakan segala sesuatu di lembaran tembaga itu. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Setelah 1/4 jam, Lin Batian membuka miliknya mata, mengerutkan kening, dan menatap Fang Yu. Lao Fang, dengan segala hormat, dari persepsi saya, memang ada anomali pada potongan tembaga ini, tetapi masalahnya adalah saya tidak bisa melihatnya di semuanya. Lin Batian berkata, saya tahu mungkin sangat sulit untuk mengatakan itu. Aneh, tapi ini perasaan, aku tidak bisa merasakan apa-apa, tapi aku hanya merasa ada rahasia besar di lembaran tembaga itu. Perasaan seperti ini memang ada, dan hampir sama dengan perasaanku. Fang Yu mengangguk dan berkata, Lin Batian mengambil potongan tembaga itu ke matanya, mengamatinya dengan cermat beberapa saat, dan kemudian bertanya, Lao Fang, kamu baru saja mengatakan bahwa potongan tembaga ini ada di tangan tuanmu terlebih dahulu, dan saudaramu melihat milikmu, situasi tuan sebelumnya. Petik 2. Mata Fang Yu dingin, dan dia mengangguk. Ya, tuan berada dalam keadaan yang sangat aneh. Tes. Lin Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata terbuka lebar, Lao Fang, apakah tuanmu akan diancam? Fang Yu sebenarnya sudah mempertimbangkan kemungkinan ini. Jika benar-benar terancam, lalu siapa yang mengancam Dao Tian? Apa alasan mengancam Dao Tian? Mengapa Dao Tian meninggalkan potongan tembaga itu? Seharusnya, tidak. Tuanmu adalah Yang Mulia Dao Tian yang terkenal. Siapa yang bisa mengancamnya? Lin Batian mengerutkan kening, dan, jika itu benar-benar sebuah ancaman, apa arti keberadaan lembaran tembaga itu? Ada terlalu banyak kemungkinan, dan spekulasi tidak berdasar tidak ada habisnya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memerlukan informasi lebih lanjut. Itu benar, Lin Batian berkata dengan sungguh-sungguh, tapi bagaimanapun juga, dari situasi ini, saya khawatir Yang Mulia Dao Tian sedang dalam masalah. Kakak senior telah menemuinya. Fang Yu berkata, menurut pernyataan Master, saya harus tinggal di alam Suyuan sampai rahasia di lembaran tembaga terpecahkan. Rahasia lembaran tembaga itu tidak ada petunjuknya, kata Lin Batian dengan sungguh-sungguh. Itu benar, tapi untuk saat ini, kami hanya bisa memikirkan caranya. Fang Yu meraih potongan tembaga di tangannya dan berkata, Lao Fang, menurutmu apakah ada kemungkinan Yang Mulia Dao Tian yang dilihat saudaramu, sebenarnya bukanlah Yang Mulia Dao Tian yang asli? Adapun klaim tentang potongan tembaga ini, semuanya dibuat-buat. Lin Batian berkata, tujuan sebenarnya pihak lain adalah untuk menjagamu di alam Suyuan sebanyak mungkin. Fang Yu sebenarnya mempertimbangkan kemungkinan ini. Tapi wasiat saudara laki-laki yang dia lihat, serta Dao Tian dalam ingatan saudara laki-lakinya. Mereka semua tidak terlihat aneh, hanya apa yang mereka ingat. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kemauan, dan ada kenangan yang ditinggalkan oleh kemauan, dan sulit untuk membedakan auranya. Fang Yu merasa bingung ketika memikirkannya, mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak peduli apa, saya masih harus menjelajahi beberapa rahasia di lembaran tembaga. Saat ini, saya hanya bisa memulai dengan hal ini. Ya, Lin Batian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Keduanya melihat ke depan. Tidak ada pemandangan indah di negeri pertanda kematian, kecuali keremangan dan kegelapan, serta kemandulan di mana-mana. Ngomong-ngomong, Lao Fang, kamu baru saja mengatakan bahwa kakak laki-lakimu pun telah menemukan pendamping Tao. Lin Batian tiba-tiba menoleh dan berkata. Fang Yu mengingat ekspresi Dao Chen ketika dia menyebut rekan Tao itu, dan perlahan mengangguk. Dilihat dari ekspresi seniornya, dia sangat mencintai rekan Tao-nya.
Adikmu, orang yang sangat rendah hati, telah menemukan rekan Tao, bagaimana denganmu? Kamu juga harus menemukannya, Lao Fang. Lin Batian berbalik, menepuk bahu Fang Yu, dan berkata, rekan Tao telah berpaling padamu. Katakan, aku tidak membutuhkan pendamping Tao. Jawab Fang Yu, jangan katakan itu, kamu hanya belum pernah bertemu, kata Lin Batian sambil menoleh ke belakang. Tong Wushuang yang putus asa menunggu tidak jauh di belakangnya. Dia hanya duduk di tanah dengan lutut dipeluk, tidak bergerak. Misalnya, Tong Wushuang ini, menurutku itu sangat cocok untukmu. Meskipun dia memiliki kepribadian yang kuat, dia tidak bisa menjadi kuat di depanmu. Lin Batian berkata, kamu lihat dia sedih sekarang. Pergi dan hibur, seseorang, mungkin begitu. Di masa depan, dia akan menjadi sedikit birdi, kontras seperti ini. Fang Yu mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu. Tapi saat ini, dia tiba-tiba teringat satu hal. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengingat isi dari ingatan samar itu? Fang Yu bertanya, sekarang kamu bisa mengatakannya. Petik 2. Ya. Lin Batian juga tiba-tiba teringat akan hal ini, menarik napas dalam-dalam, dan segera berkata, Lao Fang, apakah kamu benar-benar memiliki perasaan terhadap kenangan itu? Saya hanya bisa merasakan ada kelainan pada ingatan saya, tapi saya benar-benar tidak bisa mengingat di mana kelainan itu, kata Fang Yu. Seperti ini, saat aku ditarik kembali ke sini dan terjebak oleh keinginan mati, kupikir aku akan mati, jadi aku mulai mengingat kembali hidupku. Lin Batian berkata, lalu aku teringat bahwa kita dulu bersama sebelumnya. Beberapa hal yang dialami, dan di antara ingatan-ingatan ini, adalah bagian-bagian yang paling tidak normal dan ambigu. Apa yang kamu temukan? Fang Yu bertanya sambil menatap Lin Batian. Setelah menemukan ingatan kabur itu lagi, aku berpikir keras. Lin Batian berkata, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan saat itu. Saya hanya berpikir bahwa ingatan kabur itu harus diperjelas, dan ingatan itu harus dipulihkan setelah kematian. Ingatan untuk menemukan petunjuk. Secara bertahap, saya memiliki garis besar yang lebih jelas dari ingatan yang samar-samar itu. Berbicara tentang ini, Lin Batian berhenti lagi seolah-olah dia sedang menjual. Fang Yu sudah lama terbiasa dengan perilaku nafsu makan bawah sadar Lin Batian. Dia hanya menatap Lin Batian dengan mantap, tanpa mendesak atau menanggapi. Lin Batian menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk menjual Guanzi, dan segera melanjutkan dengan berkata, garis besar ini adalah seseorang. Rakyat, wajah Fang Yu sedikit berubah. Ya, saya jamin, itu pasti satu orang. Dalam ingatan kita berdua, pasti ada orang yang hilang. Kata Lin Batian, dan kenangan samar itu juga untuk menutupi orang yang hilang ini. Rakyat, siapakah itu? Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan berusaha keras mengingat kenangan itu. Dalam banyak kenangan kita bersama, pasti ada satu orang yang hadir, bukan hanya kita berdua. Lin Batian berkata dengan tegas, orang yang hilang pasti orang yang sangat penting. Jika tidak, ingatan kita tidak akan dirusak. Siapa itu? Setelah Lin Batian mengatakannya, Fang Yu dengan putus asa mengingat bagian-bagian ingatan itu. Di antara hal-hal yang dialami dengan Lin Batian, ada satu orang lagi. Siapakah itu? Namun dalam ingatan itu, tidak ada jejak keberadaan orang itu. Bagaimana kamu yakin kalau itu sendirian? Fang Yu bertanya sambil menatap Lin Batian. Itu hanya kemunculan kembali ingatan sesaat, dan memang ada sosoknya. Lin Batian berkata, lagi pula, menurut kesimpulan saya, orang ini kemungkinan besar adalah seorang wanita. Lagi pula, aku tidak bisa memikirkan hal lain lagi. Tapi saat ini dianggap sebagai terobosan besar. Setidaknya aku tahu, ada seorang wanita yang kita kenal bersama dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan kita, sepertinya jejaknya sudah terhapus. Setidaknya di ingatan kita berdua, keberadaannya telah terhapus. Kecuali, adapun alasannya, kita harus menyelidikinya secara perlahan. Lin Batian berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Fang Yu terus berkedip dan detak jantungnya semakin cepat. Ia masih berusaha mengingat, berusaha mencari jejak wanita yang dikatakan Lin Batian dalam ingatannya. Namun setelah beberapa waktu, tetap tidak ada apa-apa, melainkan pikiran dan suasana hati menjadi bingung dan cemas. Bagus. Fang Yu segera berhenti mengenang dan menatap Lin Batian. Jangan terlalu sengaja mencari jejak ini. Lin Batian berkata, saya juga mengingatnya secara kebetulan,
dan itu terlintas dan ditangkap oleh saya. Saya benar-benar tidak dapat mengingatnya, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, mungkin kita akan bertemu wanita itu di masa depan, lalu, semuanya bisa diingat, kata Lin Batian. Karena itu, Lin Batian menyentuh dagunya lagi dan menatap Tong Wushuang di belakangnya. Lao Fang, saya punya kesimpulan lain. Wanita yang ingatannya hilang kemungkinan besar memiliki hubungan yang lebih baik dengan Anda, seperti pasangan Tao. Jika tidak, Anda tidak akan dan tidak akan pernah menemukan pasangan Tao hari ini, kata Lin Batian. Fang Yu tidak berbicara, jadi, saran saya, jika Anda ingin mengingat kembali wanita dalam ingatan Anda harus menemukan cara untuk menemukan perasaan aslinya. Lin Batian berkata, ini adalah perasaan ditemani oleh pasangan Tao, bersandar satu sama lain, dan merasakan satu sama lain. Oleh karena itu, pertama-tama Anda harus mencari pendamping Tao untuk mencoba merasakan. Fang Yu menatap Lin Batian dengan mata aneh. Aku benar-benar tidak bercanda, aku benar-benar serius untuk memberimu saran yang layak, semuanya untuk memulihkan ingatanmu. Lin Batian segera berkata, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengadopsinya. Tao, wanita yang hilang dari ingatannya adalah rekan Tao-nya. Fang Yu mengerutkan kening. Dia tidak merasa pernah memiliki lorong. Untuk cinta antar lawan jenis, dia tidak pernah terlalu memperhatikannya. Karena dia belum pernah bertemu orang yang bisa membuatnya jatuh cinta. Adapun apakah wanita dalam ingatan itu adalah rekan Tao-nya, dia benar-benar tidak tahu jawabannya. Kecuali suatu saat, ingatannya bisa pulih kembali. Ini sudah larut, aku harus pergi. Fang Yu berkata tanpa membahas topik itu. Yah, sudah waktunya bagiku untuk kembali dan terus menekan keinginan tanah pertanda yang baru lahir. Meskipun baru lahir, itu cukup sulit, kata Lin Batian. Kalau begitu kita, sampai jumpa lagi. Fang Yu berkata, aku akan datang kepadamu pada waktu yang tepat. Saat itu, kamu seharusnya sudah bergabung. Saya akan mencoba yang terbaik, kata Lin Batian. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik. Lao Fang, jangan lupakan lamaranku, ini benar-benar layak, dan memulihkan ingatan adalah hal yang paling penting, kata Lin Batian. Fang Yu berjalan ke arah Tong Wushuang tanpa menoleh. Hilang, Fang Yu berkata pada Tong Wushuang yang masih duduk di tanah. Tong Wushuang kembali sadar, matanya masih sedikit memerah. Tapi dia berdiri dengan cepat. Pergi kemana? Tong Wushuang bertanya pelan. Bawa kamu kembali ke istana bintangmu dulu, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Oke, Tong Wushuang tidak banyak bicara. Fang Yu memanggil Bebe. Bas, pupil Bebe membanjir, mengeluarkan tanda cincin. Fang Yu melirik ke arah Lin Batian. Lin Batian segera melambaikan tangannya. Tong Wushuang melihat sekeliling. Sepotong langit dan bumi ini mengubur tuannya. Dia harus mengingat ini. Hilang. Fang Yu memimpin untuk memasuki tanda ring. Tong Wushuang mengikuti dari belakang. Wow, saat Bebe juga masuk, keheningan seperti kematian dipulihkan di negeri pertanda kematian. Lin Batian berdiri di tempat, melihat jauh, matanya dingin dan dalam, dan kekuatan gelap di wajahnya perlahan menghilang. Istana Xingsuo. Fang Yu dan Tong Wushuang melayang di udara satu demi satu, dan jatuh kembali ke tanah aula utama. Bebe mengebor kembali pakaian Fang Yu. Tong Wushuang memandang aula di depannya dengan bingung. Saya kembali ke departemen terbesar ketiga, dan saya akan minum teh ketika saya punya waktu, kata Fang Yu. Mendengar suaranya, Tong Wushuang segera berbalik dan menatap Fang Yu, dengan cahaya aneh bersinar di matanya yang indah. Terima kasih. Tong Wushuang berbicara, dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya Fang Yu melihat Tong Wushuang dengan tatapan seperti ini. Dia terkejut, lalu berkata, tidak ada yang perlu disyukuri. Jika bukan karena bantuanmu, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Tong Wushuang menunduk dan berkata, itu tidak akan mati begitu cepat, tapi kemungkinan besar akan ditelan oleh keinginan mati, kata Fang Yu. Ekspresi Tong Wushuang terhenti, lalu mengangkat kepalanya dan menatap wajah Fang Yu. Tampilan ini sangat kuat, tapi Tong Wushuang mengingat wajah Fang Yu, sangat fokus. Fang Yu mundur selangkah dan bertanya, untuk apa kamu menatapku? Aku benar-benar ingin tahu, siapa kamu? Tong Wushuang berkedip dan bertanya, aku bilang tentang identitasku, tapi aku tahu yang ingin kamu tanyakan adalah kenapa aku begitu kuat, kan? Fang Yu mengangkat alisnya, petik 2 titik. Iya, aku hanya ingin tahu,
kenapa kamu begitu kuat? Kata Tong Wusut. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Fang Yu berkata dengan ringan, lagi pula, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak dapat mempelajarinya. Kamu, ekspresi Tong Wushuang kembali menegang, menggigit bibir merahnya, sedikit marah. Kenapa orang ini, seperti batu? Dewasa. Tepat ketika Tong Wushuang ingin mengatakan sesuatu, suara Mo Qinghan terdengar dari belakang. Dadada, Mo Qinghan bergegas ke tubuh Tong Wushuang. Melihat Tong Wushuang dan Fang Yu baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Namun wajahnya masih pucat, karena dia tidak melihat Lin Batian. Dia melirik Tong Wushuang, lalu ke Fang Yu, dan bertanya, Tuan Fang, bolehkah saya bertanya pada Batian? Lin Batian masih di tanah kematian, dan tidak bisa pergi dalam waktu singkat. Fang Yu menjawab dengan jujur. Mendengar kata-kata ini, mata Mo Qinghan langsung memerah, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi dia baik-baik saja sekarang, tidak ada yang bisa membahayakan nyawanya. Fang Yu berkata, saat dia menangani masalah ini, dia akan keluar menemuimu, jangan khawatir. Hati Mo Qinghan yang tertahan segera melepaskannya, dan dia menghela nafas lega. Selama Lin Batian baik-baik saja. Xiao Qinghan, kamu sama sekali tidak peduli padaku, kamu hanya peduli pada Lin Batian. Hatimu, sudah menjadi milik orang lain. Tong Wushuang mendengus dingin dari samping. Pipi Mo Qinghan memerah, dan dia segera berlutut di tanah, dan berkata, Tuanku, saya selalu setia kepada Anda, tapi saya memiliki hati saya. Oke, tidak perlu bicara lebih banyak. Tong Wushuang melirik Fang Yu, menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak akan mengganggu masalah hubunganmu di masa depan, lakukan saja sesukamu. Banyak, terima kasih Tuan. Mo Qinghan berkata dengan penuh semangat. Fang Yu tidak tertarik dengan urusan pribadi Star Alliance, dan berbalik dan pergi. Dan masih banyak lagi. Kali ini, Tong Wushuang meneriaki Fang Yu lagi. Fang Yu berbalik dan mengerutkan kening. Saya tidak suka berhutang budi. Jika Anda menyelamatkan hidup saya harus membalasnya, kata Tong Wusut. Fang Yu melihat ekspresi Tong Wushuang, dan bertanya, kamu tidak ingin dijanjikan oleh tubuhmu. Pertama, aku tidak. Wajah Tong Wushuang memerah, dan dia dengan tajam menyela kata-kata Fang Yu, dan berkata, aku hanya ingin membawamu ke peti harta karun pribadiku dan membiarkanmu memilih senjata ajaib atau benda lain yang kamu inginkan. Aku bisa. Tidak ada ide lain, itu tidak terlalu buruk. Fang Yu mengangguk, ayo pergi. Tong Wushuang sesak napas, wajahnya memerah. Dia selalu menjadi orang gila yang berkultivasi, tidak memiliki perasaan yang baik terhadap lawan jenis, tetapi memiliki lebih banyak gagasan tentang sesama jenis. Saat ini, mendengar kata-kata Fang Yu tentang berkomitmen satu sama lain dengan tubuh, dia merasa sangat malu. Kamu, jangan mengira, aku wanita biasa. Aku tidak pernah berpikir. Tong Wushuang mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, jika kamu ingin memberiku sesuatu, cepatlah. Fang Yu berkata, aku sedang terburu-buru. Petik 2 petik 2. Tong Wushuang tidak bisa berkata-kata lagi. Fang Yu ini, sungguh menyebalkan. Tapi, dia tidak berdaya. Ikuti aku. Tong Wushuang hampir mengertakkan gigi dan berkata, berbalik dan berjalan menuju belakang istana bersama Fang Yu. Mo Qinghan mengangkat kepalanya, melihat ke belakang mereka berdua pergi, dan tersenyum ringan. Dia belum pernah melihat Tong Wushuang menunjukkan ekspresi seperti itu. Sejak menunjukkan tatapan itu hanya bisa menunjukkan. Tuanku, sama seperti dia, jatuh ke dalam semacam emosi. Fang Yu mengikuti Tong Wushuang ke belakang istana. Di belakang aula, ia berputar lagi, melewati banyak aula kecil. Dekorasi di aula kecil pun tak kalah mewah, bahkan lantainya pun bersinar dengan cahaya menyilaukan yang mudah membuat orang pusing setelah sekian lama. Seberapa jauh itu? Setelah melewati beberapa aula kecil, Fang Yu bertanya dengan tidak sabar. Di depan saja, Tong Wushuang menggigit bibirnya dan menjawab. Dia akan memberi Fang Yu sesuatu, tetapi Fang Yu masih bersikap seperti itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Tapi di permukaan, dia tidak berani mengatakan apapun. Segera, keduanya melewati halaman lagi. Sebuah bangunan batu giok 7 lantai muncul di belakang halaman. Alasan mengapa disebut menara giok adalah karena seluruh menaranya terbuat dari sejenis safir, dan sekilas terlihat sangat megah.
Dan permukaan bangunan batu giok masih memancarkan semburan cahaya, yang bisa digambarkan sebagai pancaran cahaya. Anda tidak perlu memasukinya, dan Anda tahu berapa banyak harta yang tersimpan di dalamnya. Ini peti harta karun pribadiku. Tong Wushuang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak buruk, kamu tahu ada banyak hal baik yang tersembunyi di dalamnya." Fang Yu mengangguk dan berkata, kalimat ini membuat Tong Wushuang sangat berguna. Dia mendengus dan berkata, bagaimanapun, saya adalah penguasa aliansi, harta seluruh wilayah Suyuan, saya bisa mendapatkan setidaknya sepertiga. Apakah ini hanya bangunan seperti itu? Tidak ada lagi yang tertinggal. Sebelum Tong Wushuang selesai berbicara, Fang Yu melihat sekeliling dan mengangkat alisnya. Hanya satu, jawab Tong Wusut, hanya satu. Maka kamu hanya bisa mengatakan bahwa koleksimu sedikit kurang, rumahku di bumi. Ada beberapa peti harta karun, dan hampir penuh, kata Fang Yu. Ekspresi Tong Wushuang kaku, dan dia mengangkat telapak tangan kanannya yang putih. Om, semburan cahaya bersinar, pintu gedung batu giok di depanku perlahan terbuka. Silahkan masuk. Setelah pintu terbuka, Tong Wushuang berkata pada Fang Yu. Keduanya memasuki Yulou satu demi satu. Memasuki aula di lantai pertama, Anda bisa melihat semua jenis spar secara sekilas. Spar ini ditempatkan di rak, bersinar dengan berbagai warna, sangat mempesona. Naik ke atas, lantai pertama adalah beberapa tiang yang aku kumpulkan, kamu pasti tidak terlihat bagus, kata Tong Wusut. Fang Yu melirik ke arah tiang di sekitarnya secara acak. Warna-warni, bentuk berbeda, segala jenis. Beberapa spar mengeluarkan nafas khusus, sementara yang lain tidak memiliki nafas sama sekali, hanya permata biasa. Apa standarmu untuk mengumpulkan spar? Fang Yu bertanya, aura di dalam. Atau seberapa langka, tidak ada standar khusus. Selama itu yang saya suka dan sukai, saya akan mengoleksinya. Tong Wushuang berkata, ini adalah hobi kecilku. Itu dia. Fang Yu mengangguk ringan. Naiklah ke atas, berbagai alat ajaib yang telah saya kumpulkan, pil roh, dan beberapa latihan yang sangat langka, semuanya ada di atas. Kata Tong Wushuang, lalu memimpin jalan menuju tangga di depan. Fang Yu melirik ke arah tiang semua warna di sekitarnya lagi. Jumlah dan variasinya terlalu banyak, bisa dibilang mempesona. Hanya saja kebanyakan spar memang tidak memancarkan aura yang tidak biasa, melainkan hanya hiasan yang indah. Akibatnya, Fang Yu berhenti memperhatikan tiang-tiang ini dan mengikuti Tong Wushuang ke atas. 2 lantai dan 3 lantai berikutnya dipenuhi dengan buku rahasia yang mencatat kekuatan magis. Fang Yu membalik beberapa dengan santai. Kutukan kematian Wunian, melintasi awan, bunga bergerak Fuyao. Cheat untuk berbagai kekuatan magis tersedia. Namun, Fang Yu menemukan satu karakteristik setelah membolak-balik beberapa buku dengan santai. Yaitu, trik sulap yang dibutuhkan oleh kekuatan magis tersebut sebenarnya tidaklah sulit, bahkan bisa dikatakan cukup sederhana. Selama ia adalah biksu normal dan memiliki basis kultivasi yang cukup, pada dasarnya hal itu dapat dicapai. Sejujurnya, dibandingkan dengan teknik sihir yang dikembangkan Fang Yu di bumi saat itu jauh lebih mudah. Setelah membalik beberapa buku, saya tidak melihat mantra dan kekuatan magis yang rumit. Adapun efek dari mantra ini hanya bisa dikatakan biasa saja. Situasi ini membuat Fang Yu merasa sangat terkejut. Meskipun Li Huoyu mengatakan sebelumnya, bumi adalah nenek moyang umat manusia, dan semua sumber umat manusia ada di bumi. Namun secara logika, bumi berada pada bidang yang lebih rendah. Semakin tinggi Anda naik, semakin tinggi pula tuntutan terhadap para biksu. Ketika berbicara tentang alam besar, banyak biksu manusia yang telah mencapai tingkat negeri dongeng. Dalam keadaan ini, seorang biksu manusia pada tingkat ini, mengapa mereka tidak dapat menciptakan kekuatan magis yang lebih kuat daripada di bumi? Hal ini bertentangan dengan logika alam. Hanya saja, bagaimanapun juga, Fang Yu masih berada di alam Void Abyss, dan alam Void Abyss hanyalah sudut terpencil dari pesawat besar. Itu setara dengan desa pegunungan terpencil di bumi, bagaimana mungkin menemukan trik sulap yang ampuh di dalamnya? Fang Yu menggelengkan kepalanya, menutup buku cheat yang terbuka di tangannya. Ini adalah cheat terbaik yang telah saya kumpulkan. Jika Anda mengeluarkan salinannya secara acak, itu dapat menyebabkan guncangan di jurang virtual dan menarik banyak biksu untuk memperjuangkannya. Tong Wushuang melihat bahwa Fang Yu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan rahasia ini.
Lalu dia berkata, apakah kamu yakin ini adalah cheat teratas? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Sangat, Tong Wushuang menjawab dengan tegas. Sayang sekali, tidak ada gunanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya bisa menulis sendiri beberapa cheat ini. Begitu dia mengatakan ini, wajah Tong Wushuang berubah. Dia merasa terhina, namun, dia belum menanggapi penghinaan ini. Karena bagi orang seperti Fang Yu, cheat ini mungkin bukan masalah besar. Kamu belum mengumpulkan rahasia hukum peri. Fang Yu bertanya sambil memandang Tong Wushuang. Kerajinan teknik abadi. Ekspresi Tong Wushuang berubah lagi. Apakah menurutmu itu bisa diperoleh dengan santai? Tidak ada biksu di seluruh alam Suyuan yang bisa menguasai teknik abadi. Itu adalah keberadaan yang sama sekali tidak mungkin tercapai. Juga, hukum peri tidak mungkin diturunkan dalam bentuk cheat, itu hanya bisa ada di reruntuhan peri tertentu. Dan jejak peri, belum muncul di alam Suyuan. Jadi, Fang Yu tidak berkata apa-apa. Dulu, dia mengira teknik cengkeraman kaktus adalah teknik yang abadi. Baru setelah sampai di pesawat besar saya mengetahui bahwa teknik abadi adalah teknik abadi, yang dianggap sebagai negeri dongeng di antara teknik sihir, yang bahkan lebih langka daripada para biksu di negeri dongeng. Bahkan Tong Wushuang, seorang tokoh top yang memiliki banyak sumber daya, tidak dapat menguasai metode peri. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menguasai hukum peri. Karena kamu tidak tertarik dengan rahasia ini, naiklah ke atas. Di lantai atas ada instrumen magis, pil, dan sejenisnya. Tong Wushuang menghela nafas dan berkata, oke. Fang Yu mengangguk. Keduanya terus naik ke lantai 4. Seperti yang dikatakan Tong Wushuang, ada banyak artefak magis di lantai 4. Senjata sihir penyerangan, senjata sihir pertahanan, senjata sihir formasi sihir. Karena kamu menggunakan pedang, maka aku akan menunjukkan kepadamu pedang terbaik dalam koleksiku. Tong Wushuang membawa Fang Yu ke lantai 6. Kemudian, dari kotak kristal, dia mengeluarkan pedang yang dia katakan. Bas! Segera setelah pedang ini dicabut, bilahnya bergetar sedikit, dan mengeluarkan suara pedang yang halus. Berbeda dengan bahan logam biasa, bilah pedang ini terlihat seperti batu giok putih. Namun meski terlihat seperti bahan giok putih, ketajaman yang dipancarkannya sangat jelas terlihat, dan aura pedangnya sangat tajam. Ada tanda heksagonal di gagang pedang. Tandanya sangat dangkal, tapi mengeluarkan semburan aura kuno. Tong Wushuang sedang memegang pedang dengan ekspresinya sedikit berat. Dia mengertakkan gigi dan memegangnya dengan kedua tangan, seolah dia bisa memegangnya dengan kuat. Pedang ini sangat menarik. Fang Yu bertanya, apa latar belakangnya? Pedang ini, ada saat tuanku menjadi pemimpinnya. Berbicara tentang guru, mata Tong Wushuang menjadi sedih lagi, dan nada suaranya menjadi jauh lebih rendah. Siapa namamu? Fang Yu bertanya. Tuanku bilang nama aslinya tidak diketahui, jadi dia menamakannya pedang giok putih. Tong Wushuang menunduk, melihat pedang di tangannya, dan berkata, guru berkata bahwa pedang ini tidak cocok untuk dia atau untuk saya. Cocok untuk kultivator yang kuat, pembudidaya tubuh. Fang Yu bertanya sambil sedikit menyipitkan mata, mengapa kamu mengatakan itu? Karena pedang ini, sangat berat. Tong Wushuang menyerahkan pedangnya kepada Fang Yu dengan susah payah, dan berkata, kamu bisa mencobanya. Oh, Fang Yu mengambil pedang giok putih ini dengan satu tangan. Saat saya mendapatkannya, saya benar-benar bisa merasakan beratnya. Hanya saja bagi Fang Yu, itu sepenuhnya bisa diterima. Fang Yu meraih pedang giok putih dan bahkan melemparkannya dengan mudah tanpa tekanan apapun. Om, bilahnya bergetar, dan suara pedang berbunyi. Melihat Fang Yu mengayunkan pedang giok putih dengan begitu mudah, mata indah Tong Wushuang bersinar dengan cahaya yang rumit. Sebenarnya, dia tidak terlalu ingin memberikan pedang ini kepada Fang Yu. Bagaimanapun, ini adalah salah satu peninggalan yang ditinggalkan oleh tuannya, dan dia ingin menjaganya dengan baik. Namun di sisi lain, pedang giok putih ini, terlihat sangat cocok untuk Fang Yu. Jika dia benar-benar ingin membalas kebaikannya, dia tidak boleh meninggalkan pedang ini secara paksa. Fang Yu meraih pedang giok putih dan menggoyangkan telapak tangannya. Pada saat ini, tanda heksagonal di gagangnya berkedip-kedip ringan, seolah menggemakan Fang Yu. Pedang ini sangat berat, dan aku tidak pernah mengenali masternya. Fang Yu memandang Tong Wushuang dan berkata, tidak buruk. Kamu menyukainya? Tong Wushuang bertanya sambil menggigit bibir merahnya.
Melihat penampilannya, Fang Yu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak mau memberiku pedang ini. Tidak, jika kamu menyukainya, kamu dapat mengambilnya. Tong Wushuang mengertakkan gigi dan mengeraskan hatinya. Jangan khawatir, pedang ini mungkin tidak cocok denganku. Kamu harus melihat apakah kamu dapat menyangkal Tuhan, kata Fang Yu sambil memegang pedang giok putih. Bas, begitu suara itu jatuh, seolah menanggapi kata-kata Fang Yu, tanda heksagonal di gagang pedang Dewa Giok Putih tiba-tiba meledak. Pada saat ini, sebuah tulisan perlahan muncul di tengah-tengah cetakan heksagonal yang kosong. Kata itu perlahan menjadi jelas, bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Bulu, ini adalah karakter bulu. Fang Yu terkejut sesaat, dan Tong Wushuang, yang berada di sampingnya, bahkan lebih terkejut lagi. Ini, mengenali Tuhan. Sebelum Fang Yu melakukan tindakan apapun, pedang giok putih secara otomatis mengenali tuannya. Apa yang terjadi? Fang Yu melihat pedang giok putih di tangannya, matanya sedikit berkedip. Bas, setelah karakter bulu muncul di gagangnya, cahaya pada bilah pedang giok putih menjadi lebih intens. Boom, sejumlah besar energi pedang dilepaskan, sangat dahsyat. Fang Yu bisa merasakan sejumlah besar energi pedang di pedang Dewa Giok Putih. Aura pedang ini berbeda dari aura pedang biasa, dan mengandung kekuatan penghancur yang hebat. Fang Yu yakin dia memegang pedang ini dan memotongnya, dia bisa membagi seluruh istana Xingsuo menjadi dua. Rasa kekuatan dan kehancuran sangat kuat. Memegang pedang giok putih, bahkan akan ada sedikit niat untuk bertarung. Bagaimana maksud pedang dari pedang ini bisa begitu kejam? Fang Yu menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, ini benar-benar berbeda dari penampilannya. Penampilan pedang giok putih terlihat sangat lembut, bahkan bilahnya pun berbentuk batu giok putih. Tapi maksud pedangnya sangat berlawanan dengan gaya penampilannya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat menarik. Karena pedang ini sangat aktif, maka aku akan menerimanya. Fang Yu memandang Tong Wushuang dan berkata. Tong Wushuang pulih dari keterkejutannya dan mengangguk. Saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pedang ilahi giok putih telah ditempatkan di paviliun penyimpanan harta karun begitu lama, dan segera setelah Fang Yu. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menunggu kedatangan Fang Yu. Dalam hal ini, apalagi yang dia katakan, maka pedang ini akan diberikan kepadamu, kata Tong Wusut. Oke, ayo pergi, tidak ada barang bagus lainnya di sini, kata Fang Yu. Tong Wushuang tidak mengatakan apa-apa, dan membawa Fang Yu ke bawah. Kali ini saya datang dan mendapatkan pedang yang sangat bagus, lumayan. Keduanya perlahan turun dan kembali ke lantai pertama. Pada saat ini, tiang di depannya mulai bersinar lagi. Fang Yu dengan santai melirik ke samping, di mana juga terdapat stand pameran. Di atas panggung, di antara sekian banyak spar yang bersinar, terdapat serpihan kristal dengan bentuk tidak beraturan. Ini seperti pecahan. Saat Fang Yu melihat pecahan ini, Fang Yu berhenti. Dia menatap fragmen itu dengan cermat, mata pembaca berkilat kaget. Sebab, dia ingat apa yang dipercayakan oleh Inkuisitor Roda Kematian untuk dia temukan. Fragmen transparan, bersinar dengan cahaya redup, terlihat lebih biasa. Dan pada saat ini, ditempatkan di atas panggung, pecahan ini di antara banyak tiang yang bersinar, tampaknya sangat mirip dengan pecahan yang disajikan oleh juri di awal. Tidak mungkin. Fang Yu berjalan cepat ke atas panggung dan mengulurkan tangannya untuk melepaskan pecahan itu. Bas! Ketika tangan Fang Yu menyentuh pecahan itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dan cahaya ini menyebar dengan cepat, hingga menyelimuti seluruh tubuh Fang Yu. Ledakan. Dalam sekejap, pandangan Fang Yu sepenuhnya digantikan oleh cahaya terang. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya putih. Suara dan nafas dunia luar terisolasi. Fang Yu sepertinya berada di dunia lain. Bas, cahaya terus menyebar, dan bidang penglihatan di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih jelas. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap ke depan. Segera, di depannya, penglihatannya berangsur pulih. Tidak ada lagi stand pameran yang dipenuhi berbagai tiang, dan Tong Wushuang menghilang. Di depan Fang Yu, patung humanoid raksasa muncul. Dia berdiri di tempat dan berharap untuk melihat seluruh tubuh patung. Namun saat sampai di puncak, banyak awan dan kabut sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah seseorang, dan seorang pria. Dia mengenakan jubah dengan kipas di pinggangnya. Tangan terkulai secara alami.
Patung itu berdiri di atas tanah seperti gunung. Adegan ini membuat Fang Yu merasa tertekan. Ia mengangkat kepalanya dan mencoba melihat wajah patung itu dengan jelas melalui awan, namun, sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Keberadaan awan benar-benar menghalangi pandangannya. Fang Yu ingin menggunakan indera spiritualnya, tetapi menemukan bahwa indera spiritualnya tidak dapat dilepaskan sama sekali. Dia menunduk dan memandang dirinya sendiri. Saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak memiliki tubuh sama sekali. Dia memasuki tempat ini dengan kesadaran. Dalam hal ini, Eye of the Avenue secara alami tidak dapat digunakan. Tempat ini, apakah puing-puingnya dihasilkan? Hati Fang Yu bergetar saat melihat patung manusia di depannya. Dia ingin maju, tapi dia juga tidak bisa melakukannya. Anda hanya dapat melihat patung di depan dari sudut pandang ini dari posisi ini. Patung macam apa orang ini? Apa yang diwakilinya ketika muncul di hadapanku dalam keadaan seperti ini? Fang Yu penuh keraguan. Boom! Tapi saat ini, terdengar suara teredam. Patung di depan bergerak. Ia tidak bergerak terlalu banyak, namun menggerakkan kakinya sedikit, sehingga menimbulkan suara yang keras. Sesaat kemudian, sebuah suara datang dari Gentingsi. Akhirnya, sampai jumpa, aku sudah lama menunggumu. Suara ini sangat jelas, itu adalah suara laki-laki, dan nadanya sepertinya mengandung kegembiraan dan emosi lainnya. Namun bagi Fang Yu, suara ini sangat aneh. Siapa kamu? Fang Yu bertanya. Pihak lain terdiam beberapa saat dan menjawab, saya. Ji Xingyuan. Ji Xingyuan. Begitu nama itu keluar, hati Fang Yu bergetar tanpa alasan yang jelas. Nama itu asing baginya, namun entah kenapa, saat mendengar nama ini, jantungnya berdebar-debar tak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ji Xingyuan, aku masih belum tahu. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Fang Yu bertanya. Begitu dia menanyakan pertanyaan ini, hati Fang Yu tiba-tiba terguncang lagi. Dia tiba-tiba teringat pria yang memberinya tubuh roh sebelumnya. Pria bermarga Ji. Saat itu, seluruh tubuh pria bermarga Ji itu transparan, dan dia tidak bisa melihat penampakannya sama sekali. Mungkinkah suara Ji Xingyuan di depannya adalah pria bermarga Ji yang memberinya tubuh roh di awal? Kamu adalah orang yang memberiku tubuh roh Dao, kata Fang Yu. Sepertinya, waktunya belum tiba. Ji Xingyuan tidak menanggapi kata-kata Fang Yu, tapi mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Mengapa kamu melihatku? Fang Yu terus bertanya. Banyak hal, kamu masih belum mengetahuinya. Saat ini, Ji Xingyuan berkata perlahan, bukannya aku sengaja menyembunyikannya, tapi, waktunya belum tiba untuk berbicara. Sejak saya melihatnya, mengapa Anda mengatakan bahwa ini belum waktunya untuk berbicara? Fang Yu bertanya. Dia sudah terlalu sering menghadapi situasi ini, dan bahkan merasa bosan. Semua orang bilang waktunya belum tiba. Kapan waktu yang tepat untuk menunggu? Sekarang dia telah sampai di pesawat besar, masuk akal bahwa inilah saatnya untuk mengetahui segalanya. Namun, Ji Xingyuan tetap mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Karena kamu bisa sampai ke tempat ini, itu berarti kamu telah mendapatkan pecahan asli yang aku tinggalkan, kata Ji Xingyuan. Fragmen penting. Hati Fang Yu sedikit bergetar. Selanjutnya, kamu akan mendapatkan pecahan asli orang lain, totalnya 9 cara. Ji Xingyuan melanjutkan, saat kamu mendapatkan semua bagian aslinya, kamu akan mengetahui segalanya. Dalam arti sebenarnya, tahu segalanya. 9 fragmen asal, setelah mengumpulkannya, kata Fang Yu. Ada misteri terakhir umat manusia. Ji Xingyuan berkata, setelah Anda mengumpulkan pecahan asal Qi Jiu Dao. Kemudian, era baru akan dimulai. Era baru. Fang Yu mendengarnya di dalam kabut. Dia mendengar setiap kata dengan jelas, tapi dia tidak mengerti arti keseluruhan kalimatnya. Situasi ini juga telah terjadi berkali-kali. Jika saya mengumpulkan pecahan asal usul Qi 9 Dao, apakah saya dapat melihat wajah Anda? Fang Yu bertanya lagi. Petik 2 titik titik titik. Ya, tapi saat itu, kamu mungkin tidak perlu melihat wajahku lagi, kata Ji Xingyuan. Apa yang Anda maksud dengan ini? Fang Yu bertanya. Fragmen aslinya harus disimpan dengan baik, dan tidak boleh jatuh ke tangan klan lain. Pada saat ini, nada suara Ji Xingyuan tiba-tiba meningkat dan menjadi sangat serius. Yang lain, bukan yang lain. Hati Fang Yu terkejut, memikirkan apa yang dipercayakan hakim kepadanya.
Jika Hakim Bintang Roda Kematian ingin dia menemukannya, itu adalah 9 pecahan asli ini. Lalu, menurut kata-kata Ji Xingyuan, dia tidak boleh menyerahkan pecahan aslinya. Karena hakimnya pasti bukan ras manusia. Jika pecahan aslinya jatuh ke tangan ras lain, pasti akan membawa pukulan telak bagi umat manusia. Sejauh ini, semuanya tidak akan bisa diperbaiki, kata Ji Xingyuan. Fang Yu tidak berbicara. Setelah kamu mengumpulkan pecahan 9 jalan asal, kita akan bertemu lagi. Ji Xingyuan berbicara lagi. Bas. Begitu suara itu turun, pemandangan di sekitarnya bergetar hebat. Segala sesuatu di depanku menjadi ilusi hingga menghilang sepenuhnya. Kesadaran Fang Yu pulih, dan dia kembali ke lantai pertama paviliun harta karun. Tong Wushuang berdiri di depannya, melebarkan matanya, menatapnya dengan cermat. Ada apa denganmu? Tanya Tong Wushuang. Fang Yu melihat pecahan yang samar-samar bersinar di tangannya dan memegangnya di tangannya. Entah kenapa, pecahan ini dipegang di tangannya, dan ada semburan kehangatan, yang sangat nyaman. Potongan ini, berikan padaku juga. Fang Yu memandang Tong Wushuang dan berkata, petik 2 titik. Ya, Tong Wushuang melirik pecahan di tangan Fang Yu, dan langsung setuju. Baginya, ini adalah bagian yang agak istimewa, tanpa arti lain. Karena Fang Yu menginginkannya, dia akan memberikannya padanya. Ngomong-ngomong, apa kamu tidak ingat, dari mana asal benda ini? Fang Yu bertanya lagi. Bagian ini, Tong Wushuang mengerutkan kening dan mengingat. Dengan begitu banyak spar dalam satu lapisan, sebagian besar dibawa kembali keluar oleh bawahannya, dan ditinggalkan setelah dia menyaringnya. Tetapi jika salah satu spar itu dikeluarkan dan ditanya dari mana asalnya, dia benar-benar tidak bisa menjawab. Terutama puing-puing yang tidak mencolok ini. Aku tidak ingat. Tong Wushuang mengingatnya sejenak, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tapi kamu harus yakin bahwa itu diperoleh dari bintang tertentu di alam Void Abyss, kan? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Ini yang pasti, bawahanku tidak pernah meninggalkan dunia jurang virtual. Tong Wushuang mengangguk. Fang Yu mengangguk ringan, berhenti berbicara, hanya menatap pecahan di tangannya. Fragmen asal, masih ada 8 lagi. Meski Ji Xingyuan tidak menanggapi secara positif, red www. Uwansu.com, tapi intuisiku memberitahu Fang Yu. Orang ini mungkin adalah pria bernama Ji Yang. Mengiriminya tubuh roh Dao. Pada saat yang sama, penyelidik bintang roda kematian mempercayakan Fang Yu untuk menemukan, itu mungkin juga pecahan aslinya. Pecahan aslinya tidak dapat diserahkan. Fang Yu memegang pecahan itu di tangannya dan memasukkannya langsung ke dalam ruang penyimpanan cincin berwarna-warni. 8 pecahan asli lainnya, harus tersebar di berbagai area di pesawat besar. Fang Yu berkata dalam hatinya, sangat jarang, dan mencari pesawat sebesar itu, terlalu sulit. Tapi bagaimanapun juga, kata-kata Ji Xingyuan masih membuatnya merasa sangat menantikannya. Selama 9 fragmen asli dikumpulkan, dia bisa mengetahui semua rahasianya. Ini akan menjadi motivasinya. Bagian ini, apakah ada yang istimewa? Tong Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yu melirik Tong Wushuang, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang istimewa, saya hanya suka penampilannya. Suka itu, Tong Wushuang menatap kosong pada Fang Yu, dan berkata, saya tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu, tidak perlu membicarakan alasan lain. Dari segi penampilan, pecahan di antara sekian banyak batu kristal itu hanya bisa dianggap biasa saja. Tong Wushuang juga lupa mengapa dia mengumpulkan pecahan seperti itu. Mungkin itu hanya lebih enak dipandang. Fang Yu melihat sekeliling lagi, mengamati tiang itu dengan kasar. Bagaimanapun, Tong Wushuang juga merupakan pemimpin Star Alliance, dan koleksinya harus menjadi yang tertinggi di dunia Suyuan. Kalau masih ada yang bagus, jangan disepelekan. Namun, setelah serangkaian pemindaian, tidak ada yang dapat menyebabkan Fang Yu hilang. Jadi Fang Yu berkata pada Tong Wushuang, ada juga lantai 7, maukah kamu naik dan melihatnya? Tong Wushuang bertanya dengan mata berkedip. Tidak, saya harus kembali ke departemen terbesar ketiga, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Kalau begitu lupakan saja. Tong Wushuang tidak banyak bicara, dan memimpin Fang Yu keluar dari gedung batu giok yang megah ini. Setelah meninggalkan peti harta karun, Fang Yu kembali ke aula utama. Oke, sudah waktunya saya kembali ke departemen terbesar ketiga. Saya punya waktu untuk minum teh.
Fang Yu berkata pada Tong Wushuang. Petik 2 titik titik titik. Yah, kamu harus segera meninggalkan alam Suyuan, kan? Tong Wushuang menggigit bibirnya dan bertanya dengan lembut. Mengapa kamu bertanya? Fang Yu mengangkat alisnya. Dengan kekuatanmu, kolam sekecil itu di alam Suyuan pasti tidak akan mampu menahanmu. Tong Wushuang berkata, kamu harus pergi keluar untuk mencapai alam yang sangat besar itu. Ya, cepat atau lambat aku akan meninggalkan alam Suyuan, tapi aku tidak akan berada dalam waktu dekat, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan, kata Fang Yu. Kalau begitu aku akan menemuimu di departemen ketiga sebentar lagi. Tong Wushuang berkedip dan bertanya, mencariku, apa yang kamu cari? Fang Yu mengerutkan kening. Ekspresi Tong Wushuang menjadi stagnan, kemudian pipinya memerah, dan dia menoleh dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya mengatakan itu, dan aku belum tentu datang kepadamu. Anda mungkin tidak dapat menemukan saya ketika Anda datang ke departemen terbesar ketiga, kata Fang Yu. Aku bilang, kamu pergi. Tong Wushuang sangat marah dan berbalik. Dia tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Fang Yu. Ini adalah sepotong kayu. Lebih banyak kayu daripada kayu. Bayi, Fang Yu tidak peduli dengan penampilan Tong Wushuang dan memanggil Bei. Kemudian, Bei melepaskan tanda cincinnya. Bas, tanda itu muncul di udara. Sampai jumpa, Fang Yu berkata kepada Tong Wushuang, yang membalikkan punggungnya, dan berjalan melewati sasaran. Bei juga bergegas mendekat. Wow, tanda cincinnya menghilang. Aula kembali sunyi. Tong Wushuang berbalik dan melihat. Kemana Fang Yu pergi, merasa tersesat. Dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Namun bagi Fang Yu, dia memiliki perasaan yang berbeda. Dewasa, saat ini, suara pelan terdengar. Wajah Tong Wushuang berubah, dan dia berbalik dan melihat Mo Qinghan berjalan keluar dari aula samping. Petik 2 titik titik titik. Xiao Qinghan, Tong Wushuang mencoba yang terbaik untuk menenangkan wajah dan suasana hatinya. Mo Qinghan menghampirinya dan membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Kemudian, dia menatap Tong Wushuang, tersenyum dan berkata dengan lembut, Tuanku, jika Anda memiliki keraguan emosional, tanyakan saja. Emosi, mengapa saya bertanya-tanya? Kata Tong Wushuang dengan ekspresi berubah. Mo Qinghan melangkah maju, memegang tangan Tong Wushuang, dan tertawa kecil, Tuanku, saya paling mengenal Anda. Suasana hati Anda sedang rumit sekarang. Saya memahami suasana hati Anda. Kami hanya berdua, tolong jangan malu. Kamu bisa berbicara denganku tentang apa saja. Tong Wushuang menoleh untuk melihat Mo Qinghan, matanya sedikit linglung. Namun setelah beberapa saat, matanya menjadi lembut. Memang, dia dan Mo Qinghan adalah satu-satunya yang tidak berani mengatakan apapun. Bagian terbesar ketiga. Setelah Fang Yu kembali, dia menemukan bahwa kam terbesar ketiga pada dasarnya telah memulihkan ketertiban. Para biksu di seluruh wilayah telah kembali ke posisi normalnya, dan menara komando di tengah telah dibangun kembali. Dapat dikatakan bahwa Tianan, Renle dan lainnya telah melakukan tugasnya dengan baik dalam penyelesaian akhir. Setengah jam kemudian, Fang Yu duduk di satu-satunya kursi tinggi di ruang konferensi. Di depannya adalah departemen terbesar ketiga sekarang, atau anggota inti dari seluruh Open Mountain Alliance. Tianan, Renle, Bai Yuan, Del, semuanya hadir. Dan beberapa dari pemimpin bintang 4 dan 5 dari divisi asli aliansi Kaisan telah dipanggil. Ada lebih dari 200 orang yang hadir, semuanya adalah komandan di atas level bintang 2. Saat ini, mereka semua berlutut di tanah, tidak berani mengangkat kepala. Mereka tahu di dalam hati bahwa aliansi Kaisan telah direorganisasi sepenuhnya. Sekarang duduk di kursi tinggi, adalah pemimpin baru mereka, Fang Yu, yang dikenal sebagai Raja Alam Void Abyss, Tuan Fang. Pada dasarnya, integrasi internal aliansi Kaisan hampir sama, bukan? Fang Yu bertanya, ya, Tuan Fang, integrasi pada dasarnya telah selesai. Tetapi banyak dari pemimpin bintang 7 atau 8 yang asli, melarikan diri dengan sejumlah besar biksu, tanpa keberadaan, dan tidak ada cara untuk menghadapi mereka selama ini, saat ini. Tian Nan menunduk, jawab, jangan khawatir tentang orang-orang itu. Karena Open Mountain Alliance pada dasarnya telah terintegrasi, maka, mari kita integrasikan Elementary mendalam Alliance, atau kalian yang terakhir kali melakukannya. Fang Yu berkata aliansi Cuksuan.
Warna kulit banyak komandan berubah. Fang Yu bermaksud membiarkan mereka, yang lahir di Open Mountain Alliance, mengintegrasikan aliansi mendalam awal. Dengan melakukan itu, aliansi mendalam awal pasti akan melakukan serangan balik yang hebat. Mereka tidak akan pernah mau selain itu. Meskipun integrasi internal aliansi Kaisan tampaknya telah terintegrasi, itu juga karena Raja Surgawi tertinggi dan para pemimpinnya belum muncul. Segera setelah keberadaan tingkat atas ini muncul, pasti ada pertempuran sengit. Demikian pula, situasi di dalam aliansi mendalam awal juga sama. Jelas tidak pantas untuk terburu-buru melintasi aliansi untuk berintegrasi seperti ini. Raja yang mendalam, pemimpin aliansi mendalam awal, dan sekelompok bawahannya. Pemimpin aliansi Gunung Terbuka Sengtian Dao Zun, dan 6 Raja Surgawi, semuanya telah saya selesaikan. Fang Yu berkata, jadi, saya membiarkan Anda melakukannya. Lakukan saja, adapun beritanya, akan segera menyebar. Mendengar kata-kata ini, para biksu di seluruh aula, ekspresi mereka berubah drastis. Raja yang mendalam, yang mulia Dao Surga Suci, dan banyak Raja Surgawi lainnya, semuanya sudah terselesaikan. Apakah ini benar? Masih bercanda, banyak komandan di aula memandang Fang Yu bersama-sama. Pada saat ini, Fang Yu tampak tenang, dan melanjutkan, kamu pergi berintegrasi sekarang. Menengah dan tinggi orang-orang level di aliansi mendalam awal tidak cukup berani untuk melawan. Juga, 2 aliansi besar telah menjadi sejarah. Kemudian, 2 aliansi besar bergabung dan mereka dipanggil bersama. Karena itu, Fang Yu menyipitkan matanya dan mengusap dagunya lagi. Aku belum tahu namanya, nanti kita ambil keputusan, sekarang, lakukan saja apa yang aku katakan, dan datanglah padaku jika kamu menemui masalah. Setelah berbicara, Fang Yu bangkit dan mengakhiri pertemuan. Seperti periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah, harap kumpulkan, periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah adalah kecepatan pembaruan tercepat.